Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Pada 14 Juni 2006, satelit Swift NASA tiba-tiba menerima sinyal misterius. Sinyal ini berasal datang dari konstelasi Indus. Ini adalah semburan sinar gamma dengan durasi 102 detik. Ini adalah semburan sinar gamma dengan durasi 1,2 detik. Umumnya dengan ditemukannya semburan panjang ini menandakan ledakan supernova. Teleskop besar di darat segera fokus pada konstelasi Indus dan tampak sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda-tanda ledakan supernova di konstelasi ini sama sekali. Jika tidak ada ledakan supernova, lalu apa yang membentuk semburan sinar gamma ini? Penelitian terkait berlangsung selama 5 tahun. Pada tahun 2011, astronom mengemukakan satu kemungkinan yang sulit dipercaya. Ini mungkin pertama kalinya lubang putih yang teramati dalam sejarah manusia. Di masa lalu, kita hanya mendengar tentang lubang hitam. Lalu apa itu lubang putih? Lubang putih adalah salah satu teori paling berani di alam semesta. Jika lubang putih memang eksis, bisa jadi dapat mengubah asal-usul alam semesta. Berikut mari kita telusuri dari awal. Hipotesis lubang putih. Sebelum mengulas tentang lubang putih, terlebih dahulu kita perlu memperjelas sebuah konsep. Sejauh ini, lubang putih masih merupakan solusi eksak dari persamaan medan Einstein. Itu hanya dugaan matematis yang belum ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi apa itu lubang putih? Penjelasan paling sederhana adalah karakteristik lubang hitam dibalik menjadi lubang putih. Kita bahas dulu mengenai lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah wilayah ruang waktu di mana cahaya dan materi bisa masuk tetapi tidak bisa keluar dari lubang hitam. Demikian pula lubang putih juga merupakan wilayah ruang waktu di mana cahaya dan materi tidak pernah bisa masuk tetapi bisa memancar keluar. Artinya lubang hitam hanya menarik segalanya tapi tidak bisa keluar. Sedangkan lubang putih sebaliknya hanya menghempaskan materi keluar tapi tidak bisa masuk. Perkembangan teori lubang putih terutama karena ditemukannya kuasar. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1962. Astronom Belanda Martin Smith menemukan pergeseran merah ekstrim yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dari hasil perhitungannya, ia menemukan bahwa kecepatan gerak bintang mencapai 47.000 km per detik, hampir mendekati 1/6 kecepatan cahaya. Ketika itu tidak terduga sebuah bintang bisa bergerak begitu cepat, dan dalam waktu yang cukup lama. Orang-orang tidak tahu apa yang ditemukan Smith ketika itu. Hingga pada Mei 1964, astronom Tionghoa Amerika Hong Ye-chiu memberi nama kuasar pada bintang ini. Seiring meningkatnya metode pengamatan astronomi, para astronom menemukan bahwa kecepatan gerak kuasar tidak secepat itu. Lalu mengapa ada pergeseran merah yang begitu besar? Karena kuasar yang ditemukan Smith terlalu jauh jaraknya dari bumi, puluhan miliar tahun cahaya jauhnya. Karena pengembangan alam semesta semakin cepat dan semakin jauh bintang-bintang dari kita, semakin besar juga pergeseran merahnya. Jika pengembangan alam semesta dikurangi, maka kecepatan gerak kuasar tidak se-ekstrim itu. Namun temuan ini semakin membingungkan. Pasalnya, pada jarak lebih dari 10 miliar tahun cahaya, umumnya yang terlihat adalah galaksi, dan satu titik kecil mewakili galaksi. Tetapi kuasar bukan galaksi, ukurannya lebih seperti sebuah bintang. Tetapi, ia dapat memancarkan cahaya seperti yang dipancarkan oleh sebuah galaksi. Misalnya Bima Sakti kita adalah sebuah galaksi yang sangat biasa di alam semesta, berisi 200 miliar bintang. Tapi sekarang, sebuah kuasar memancarkan cahaya 200 miliar bintang. Ini benar-benar luar biasa. Belakangan para ilmuwan menemukan jawabannya. Inti kuasar sebenarnya adalah sebuah lubang hitam. Ketika lubang hitam melewati awan materi antar bintang, ia akan menarik materi ke dalam dan memancarkan sinar gamma yang kuat dalam prosesnya. Atau lubang hitam merobek bintang dan menghasilkan cahaya jutaan kali lebih kuat daripada bintang. Jadi kuasar itu sebenarnya adalah fenomena yang dihasilkan oleh lubang hitam yang menelan materi. Pada tahun 1964, mantan kosmolog Soviet Igor Novikov
tiba-tiba mengemukakan konsep baru, yaitu lubang putih, dan selanjutnya mencetuskan dugaan ilmiah. Mungkinkah kuasar itu bukan lubang hitam tetapi lubang putih? Teori Novikov menarik perhatian banyak ilmuwan, tetapi teorinya ini agak terlalu fantastis pada saat itu. Dan tentu saja, masih ada faktor utama lainnya, yaitu teorinya ini tidak didukung oleh pengamatan astronomi. Pada 16 Oktober 2002, lembaga penelitian astronomi Jerman yang terkenal, Institut Max Planck untuk Astrofisika, mengumumkan bahwa bintang Sagittarius A di pusat galaksi kita adalah sebuah kuasar. Ini adalah kuasar terdekat dengan manusia di pusat Bima Sakti. Karena itu, sejumlah besar lembaga astronomi mulai meneliti bintang Sagittarius A. Setelah 16 tahun pengamatan, para astronom mengkonfirmasi bahwa Sagittarius A adalah sebuah lubang hitam besar dengan diameter setara dengan 31,5 kali meter matahari, massa yang setara dengan 4,1 juta massa matahari, dan terus menyemburkan pancaran plasma dengan intensitas ekstrim tinggi. Jika bukan karena pusat Bima Sakti ditutupi awan debu, bintang Sagittarius A akan jauh lebih terang daripada bulan. Setiap malam kita akan melihat bola api besar di pusat Bima Sakti menjadi objek paling terang di langit malam. Pada saat demikian, terlintas dalam benak beberapa astronom tentang teori Novikov. Mungkinkah kuasar itu adalah lubang putih karena memenuhi salah satu karakteristik lubang putih, yaitu menyemburkan material keluar, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Lubang hitam raksasa Sagittarius A menelan lubang hitam kecil. Proses ini telah diamati oleh para ilmuwan. Menyemburkan sejumlah besar gas dan awan debu dan sinar plasma. Ini menunjukkan bahwa lubang hitam tidak hanya menarik masuk, namun dalam proses menelan, ia juga menyembur keluar. Jadi lubang hitam juga memiliki karakteristik lubang putih. Disinilah perlu penjelasan kaum fisikawan. Fisikawan teoretis India Abai Asteker mengusulkan bahwa semua lubang hitam bisa menjadi lubang putih. Materi yang pernah jatuh ke dalam lubang hitam bisa menyembur keluar dari lubang putih. Teori ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa lubang hitam dan lubang putih dapat saling berganti posisi. Waktu kita tarik mundur ke 16 Januari 2005, jurnal ilmiah terkenal New Scientist menerbitkan penemuan terbaru astronom William van Bruegel. Bruegel menemukan bahwa lubang hitam supermasif memuntahkan aliran partikel bermuatan listrik yang memicu awan gas membentuk multibintang. Foto di layar video ini menunjukkan fenomena kosmik yang spektakuler. Bagian merah dari foto tersembunyi sebuah lubang hitam dan gugus cahaya putih adalah galaksi yang disebut NGC 541 dengan banyak bintang baru lahir di tengahnya. Gambar ini mengungkapkan bahwa kelahiran galaksi dan bintang mungkin terkait dengan semburan sejumlah besar materi dari lubang hitam. Lubang hitam yang bisa menyemburkan materi mungkin lubang putih. Materi di alam semesta mungkin merupakan hasil dari lubang putih. Hal ini pun mulai menumbangkan teori di masa lalu bahwa materi alam semesta berasal dari Big Bang. Pertanyaannya sekarang, kemana perginya materi yang disedot oleh lubang hitam itu? Dan dari mana materi yang dimuntahkan oleh lubang putih itu? Selanjutnya kita sampai pada bagian yang paling menarik. Hubungan antara lubang hitam, lubang putih dan alam semesta. Sejak awal tahun 1930-an, Einstein dan rekannya Nathan Rosen menemukan fenomena aneh ketika mereka mempelajari persamaan medan gravitasi. Tampaknya ada lubang cacing di alam semesta. Hipotesis ilmiah ini disebut jembatan Einstein-Rosen. Karena pada saat itu belum ada konsep lubang hitam dan lubang putih, jadi orang-orang tidak tahu apa yang ada di kedua sisi jembatan. Belakangan, fisikawan dan astronom mendapati bahwa jembatan itu menghubungkan lubang hitam dan lubang putih. Gambar ini membagi ruang waktu menjadi 4 wilayah. 1 dan 4 masing-masing mewakili 2 alam semesta yang tersekat atau terpisah. 2 mewakili lubang hitam dan 3 mewakili lubang putih. Titik sambungan di tengah disebut kriteria Schwarzschild. Jembatan Einstein-Rosen menghubungkan 2 alam semesta paralel. Materi yang ditelan oleh lubang hitam dari satu alam semesta akan dimuntahkan oleh lubang putih dari alam semesta lain. Sampai di sini mungkin ada yang akan berkata,
Memangnya ada begitu banyak lubang hitam ya? Jika lubang hitam dan lubang putih bertanggung jawab atas transportasi materi di alam semesta. Faktanya, jumlah lubang hitam di alam semesta itu sangat mengerikan saking banyaknya. Pada 12 Januari 2022, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Pascasarjana Internasional, Italia menulis dalam jurnal Astrofisika bahwa ada sekitar 40 triliun lubang hitam yang menghimpun banyak bintang di seluruh alam semesta yang dapat diamati. Di galaksi kita saja memiliki lebih dari 100 juta lubang hitam. Ulasan berikut ini mungkin benar-benar membakar otak. Dunia tempat kita tinggal mungkin memiliki alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya. Antara alam semesta alam dengan alam semesta sepenuhnya terisolasi seperti sel yang memiliki membran sel. Tetapi air dan banyak zat dapat saling bertukar melalui membran sel. Pertukaran ini terjadi dalam cairan ekstraseluler karena adanya perbedaan konsentrasi antara kedua ujung sel. Cairan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi ke arah konsentrasi rendah. Lalu, bagaimana alam semesta bertukar materi? Mungkin bergantung pada gravitasi. Gravitasi seperti cairan jaringan yang menyebar ke seluruh alam semesta. Atau dengan kata lain, semua alam semesta bergelumbung dalam medan gravitasi. Perbedaan gravitasi antara alam semesta masing-masing akan mendorong pertukaran materi antara alam semesta, dan lubang hitam serta lubang putih adalah saluran unik untuk pertukaran materi. Mungkin ada yang akan bertanya, apakah kita bisa menggunakan jembatan Einstein-Rosen untuk memasuki alam semesta lain? Mungkin akan sangat sulit. Karena lubang hitam adalah penghancur material, sehingga semua materi yang masuk ke lubang hitam akan ditekan menjadi partikel elementer pada singularitas dan kemudian dikeluarkan dari lubang putih seperti mesin penghancur kayu. Tentu kita tidak ingin dihempaskan seperti serbuk gergaji. Apa yang ingin kita lakukan adalah sebagai manusia hidup yang mengendarai pesawat ruang angkasa menembus lubang cacing. Jika tidak, maka tidak memiliki makna apapun. Tetapi fisikawan India Abhay Astekar justru memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, bahwa lubang hitam dan lubang putih bukanlah jembatan yang menghubungkan alam semesta paralel tetapi mesin waktu. Mari kita lihat kembali jembatan Einstein-Rosen yang terhubung antara lubang hitam dan lubang putih. Kemungkinan adalah masa lalu dan masa depan. Jika kita memasuki lubang hitam dan dapat menjaga diri kita agar tidak tersedot oleh singularitas, maka tibalah saatnya momen untuk menyaksikan sejarah. Kita hanya perlu tinggal di dalam lubang hitam untuk beberapa waktu. Kemudian kita akan tiba-tiba dimuntahkan oleh lubang putih setelah lubang hitam menjadi lubang putih. Saat keluar ini besar kemungkinan langit dan bumi telah berubah menjadi dunia. Dan jika menengadah ke atas, Bima Sakti mungkin telah bergabung dengan galaksi Andromeda. 3 miliar tahun pun seakan telah berlalu, dan seluruh alam semesta terlihat sangat jauh berbeda. Inilah yang disebut hanya sehari di alam semesta lain, tapi saat kembali ke dunia fana sudah ribuan tahun berlalu. Tentu saja ini semua hanya hipotesis ilmiah yang menarik. Di penghujung video, saya akan memaparkan secara ringkas dugaan lubang putih tentang asal-usul alam semesta. Kita kilas balik sejenak ke 2 Februari 2012. Astronom Israel Alon Rather menerbitkan sebuah artikel di New Astronomical Journal. Menurutnya, bahwa Big Bang itu sebenarnya adalah ledakan lubang putih. Lubang putih primordial terbentuk oleh runtuhnya lubang hitam. Titik awal dan akhir adalah singularitas pusat lubang putih dan lubang hitam. Wacana Alon Rather ini mencakup keterkaitan antara ada dan tiadanya pemikiran logis dan dialektis tokoh bijak dan ahli filsafat Tiongkok kuno Lao Tzu. Segala sesuatu di dunia lahir dari materi yang berwujud dan terlihat, dan materi yang terlihat dari materi tak berwujud yang tak terlihat. Sekarang kita kembali ke awal video. Menurut ilmuwan NASA, mereka mungkin telah menemukan lubang putih karena ledakan sinar gamma di konstelasi Indus bukanlah hasil dari ledakan supernova, tapi lebih mirip dengan lubang putih yang memuntahkan material. Meskipun ini hanya terbatas pada dugaan teoritis, tapi teori lubang putih sangat menarik perhatian para ilmuwan. Observatorium Selatan Eropa di Chili adalah pusat pengamatan terbesar di dunia untuk semburan sinar gamma.
Mereka selalu menganalisis apakah semburan sinar gamma di alam semesta itu adalah hasil dari lubang putih. Teori lubang putih adalah teori yang paling imajinatif dan membuat orang penasaran dalam astronomi kontemporer. Hanya saja teori ini terdengar terlalu fantastis, terkadang membuat kita merasakan ilusi di dunia tempat kita tinggal. Ilmuwan terkenal Max Planck pernah berkata bahwa sains tidak dapat menjawab rahasia-rahasia alam ultimate, karena pada hakikatnya kita sendiri juga bagian dari rahasia-rahasia itu. Menurut Max, manusia bahkan tidak tahu siapa jati diri mereka sebenarnya. Lalu bagaimana mungkin memahami rahasia alam semesta? Meskipun Planck mengatakannya dengan sangat sedih, tapi masuk akal jika direnungkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.